Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robda wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita lanjutkan ya materi Al-Wujuh wan Nadzair, kajian setiap hari Jumat. Mohon maaf, ini di lokasi saya hujannya cukup deras, sehingga nanti kalau ada kendala atau ini mungkin sejenak kita berhenti ya. Ini petirnya juga dari tadi keras. Oke. Mbak Rinda, terima kasih sudah share. Nah, ini juga saya terpuruk di kantor, belum bisa pulang. Jadi tidak bawa buku. Sementara kita melihat dulu di screen ini ya, ibu-ibu yang sudah punya buku atau belum ya? Belum ada yang punya buku ya? Apa? Ini kita lanjutkan pada materi kita ya tentang kata ahad. Kalau yang beberapa pertemuan lalu kan kita membahas kata apa? Yang pertama as-shalah ya. Itu akan saya ulang-ulang terus. Dan nanti saya minta ibu-ibu berpartisipasi untuk ikut menjawab gitu ya. Ini untuk memastikan bahwa materi yang selama ini kita pelajari itu sampai, dan sebisa mungkin kita ulang-ulang terus supaya tidak tertutup oleh informasi lain yang membuat kita lupa begitu ya. Nah, baik. Ibu-ibu yang sudah ikut di materi-materi sebelumnya, mungkin bisa mereview dulu dari materi yang lalu. Yang pertama, kata sholah. Kata sholah ini mengandung makna apa saja? Bu Istianah, ini yang rajin. Monggo Bu Is. Bu, ngapunten minggu lalu enggak bisa hadir. Yang apa? Yang sholah hadir buatan Bu, yang sholah. Tanggal sholah hadir Bu. Oke, monggo. Ini karena pesertanya ini memang ya keluar masuk ya, kadang maksudnya kadang baru, kadang yang kemarin datang sekarang enggak, yang jadi ini untuk mengingatkan kembali yang kemarin sudah hadir dan informasi baru bagi yang baru bergabung gitu. Nah, monggo Bu Is, silakan disampaikan catatan beberapa pekan lalu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wujuh an-nadzair, kata sholat pada Al-Quran. Yang pertama yaitu sholat 5 waktu. Yang kata sholat mempunyai makna sholat 5 waktu. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Yeah. Yang kedua, kata sholat mengandung makna sholat Jumat, terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yeah. Yang ketiga, mengandung makna sholat jenazah, terdapat dalam surah At-Taubah ayat 84. Yeah. Yang keempat, rahmat dan istighfar, terdapat dalam surah Al-Ahzab 56, mengandung 3 arti. Allah merahmati umat, malaikat memohonkan ampun, manusia membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya yang berarti doa, terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103. Sampun nggih? Nggih. Bagus sekali Bu. Oke. Nggih, matur nuwun. Nah, jadi Ibu-ibu sekalian, kelas kita hari Jumat ini membahas tentang al-wujuh wan nadzair.
Wujuh wan nadhair itu adalah salah satu disiplin ilmu yang membahas tentang kosakata dalam Al-Qur'an yang katanya itu sama tetapi mempunyai makna yang banyak. Gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya ada kata kikir. Misalnya. Kikir itu kan bisa berarti pelit, bisa berarti alat untuk gergaji itu, untuk menajamkan gergaji, gitu ya. Atau misalnya kata bulan. Nah, kata bulan itu nanti kita lihat di konteks kalimatnya, ya. Kalau datang bulan, nah, saya sedang datang bulan. Nah, berarti kan bulan di sini artinya bukan bulan planet itu, ya, tapi kita paham, ya, karena kita orang Indonesia yang menggunakan bahasa itu. Tapi bagi orang asing misalnya yang belajar bahasa Indonesia, kalau kita tidak memberi informasi tentang makna bulan itu punya arti yang berbeda-beda, bisa jadi dia kebingungan untuk memahami kalimat itu. Saya sedang datang bulan. Nah, itu maksudnya gimana? Nggak bisa dipahami oleh orang selain yang menggunakan bahasa tersebut. Nah, misalnya padahal bulan itu selama ini kan kita pahami ya planet yang ada apa namanya? Yang kalau dari bumi ini terlihat bundar atau kadang sabit itu ya. Nah, bulan juga bisa berarti nama-nama bulan dalam 12 bulan itu gitu. Nah, tergantung penggunaannya dalam kalimat. Apakah bulan itu ya yang kita lihat sabit atau bundar itu, atau bulan itu nama bulan Januari, Februari, atau bulan bisa berarti menstruasi. Nah, begitu. Begitu juga dengan kata-kata yang ada dalam bahasa Arab, ya. Nah, jadi seperti kata sholah yang tadi disampaikan oleh Bu Istiana, ini materi beberapa pekan lalu ya, kayaknya kita sudah sebulanan ini atau lebih mengkaji buku Al-Wujuh wan Nadhair ini. Kita sudah pada kata as-sholah, ya, sholah dengan turunannya. Kemudian yang pertemuan berikutnya apa? Kita bahas tentang apa? Kata Mbak Rinda punya catatan? Setelah kata sholah, kata apa? Amrun. Amrun, ya. Nah, amrun atau perintah. Amrun itu bisa berarti perintah, larangan, perkara, urusan, ya. Nah, tapi itu perkara itu nanti amrun itu sendiri nanti mempunyai banyak makna, gitu ya. Jadi ada yang berarti amrullah itu artinya dinullah misalnya, ya, agama Allah. Terus ada yang berarti apa kemarin itu banyak, ada 14 atau 16 gitu ya, yang kemarin sudah kita sampaikan. Ada berapa Bu Loli? Saya yang kedua nggak ikut kemarin. Oh, nggak ikut. Ada ya. Lalu, tapi ingat ada azab. Ada azab. Ya. Ada penciptaan Nabi Isa ya. Iya. Agama adin. Ada yang berarti dinullah, ada yang berarti azab, ada yang berarti penciptaan Isa, ya kan? Nah, dan lain sebagainya itu. Nah, baik. Nah, ini jadi adin, qaul perkataan, azab, kemudian Isa, al-qatlu bil badr. Jadi perang Badar, penaklukan kota Mekah, pembunuhan Bani Quraidzah. Kemudian kata amr itu juga berarti kiamah, ya, bisa berarti qadha, bisa berarti wahyu, bisa berarti amr itu ya amr itu sendiri, karena amr itu aslinya perintah, ya. Nah, kemudian bisa berarti dosa, bisa berarti pertolongan, bisa berarti tenggelam, bisa berarti kemungkaran, gitu ya. Oke, baik. Nah, itu sudah selesai kemarin. Sekarang kita masuk di kata apa berikutnya? Kata ahad. Silakan di scroll ke bawah, Mbak Rinda.
Nah, jadi setelah kata yang sholah dulu itu memang untuk contoh aja ya. Mudah, karena ini sekarang kita akan mengurutkan apa yang ada di buku, ya. Nah, kita sering membaca kata ahad dalam Al-Qur'an, termasuk qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ahadnya itu ada dua. Di surat Al-Ikhlas itu saja ada dua. Yang pertama, silakan kalau ada yang membuka Quran sambil dilihat terjemahnya. Katakanlah dialah Allah itu esa, ya kan? Ahad di situ artinya esa atau satu. Kemudian Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak diperlahirkan, ya. Jadi tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu kan artinya walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ahad yang keempat ini artinya bukan satu. Bukan lagi yang berarti one, satu ya, tetapi seorang pun. Ya, dan tidak ada seorang pun yang menyamainya atau sesuatu pun ya. Apa kalau di situ terjemahnya? Mungkin yang pakai terjemah Depak atau terjemah apa itu tidak ada seorang pun yang menyamai dia atau setara yang menyamai atau setara dengan dia. Nah, jadi kan ahadnya beda kan artinya antara yang di awal dan yang di akhir. Kalau yang di awal itu artinya satu, yaitu Allah yang mempunyai Asmaul Husna dengan kata ahad itu. Kalau kita hafalkan Asmaul Husna kan Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudus, ya kan? Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, ya kan? Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Waffarul Qaharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabid Al-Basit Al-Khafid Ar-Rafi', dan seterusnya itu nanti ada Al-Ahadus Samadu, Al-Qadirul Muqtadir, dan seterusnya. Nah, jadi Al-Ahad di situ salah satu dari Asmaul Husna, atau bisa juga diartikan ahad itu satu yang merujuk pada kembalinya kepada Allah yang memiliki sifat ahad, tunggal, esa, satu. Nah, sementara ahad yang di ayat keempat dari surat Al-Ikhlas itu artinya seorang pun. Nah, ya kan? Ya beda. Baik. Nah, sekarang ini yang artinya Allah. Seperti wajhun minha, wajhun itu artinya adalah segi atau wajah pertama, ya makna pertama dari kata ahad itu untuk Allah, menunjuk pada Allah. Seperti surat apa? Di surat Al-Balad. Ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Ayo, ada yang bantu saya untuk membacakan terjemahnya di surat Al-Balad. Oke. Nah, itu Mbak Rin. Ayat berapa, Bu? Di buku ayat berapa tuh Mbak Rin? Al-Balad 5 ya. Nah, ini. Ayah sabu, apakah mengira, siapa yang mengira manusia, anlan yaqdiro, bahwa tidak akan mampu atau kuasa ya alaihi atasnya ahadun sekali-kali, apa seorang pun. Nah, jadi ahad di sini artinya seorang pun tadi. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad, apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya. Sehingga struktur kalimat ini supaya mudah kita pahami mestinya bunyinya ayah sabu alayyaqdiro ahadun alaihi, apakah manusia itu mengira bahwa tidak akan mampu seorang pun itu atasnya, berkuasa atasnya. Nah, apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya. Jadi kata ahad di sini berarti seorang pun, tapi
di sini kalau merujuk kepada al-wujuh wan nadzair, yang mampu di sini sesungguhnya adalah Allah. Nah, terjemahnya masih diartikan seorang pun, tetapi di sini makna yang apa ya, yang tersirat lah kira-kira begitu ya, yang dipahami lebih dalam itu bahwa apakah manusia mengira bahwa Allah itu tidak mampu atasnya begitu karena tak ada seorang pun. Nah, begitu. Atau mungkin ada terjemahan lain nanti. Tapi kalau kita baca yang ada ini kan berarti masih terjemahan apa adanya. Tapi kalau dengan pendekatan ilmu al-wujuh wan nadzair, ahadun di sini merujuk kepada Allah. Oke, berikutnya Mbak Rinda, kembali ke itu tadi. Kembali ke buku lagi. Nah, ke bawah, scroll bawah. Nah, begitu juga dengan ayah sabu alam yarohu ahad. Apakah mereka mengira bahwa tak ada seorang pun yang melihatnya? Maksudnya apa? Dia mengira bahwa Allah itu tidak melihatnya. Itu makna dalamnya ya. Tapi kalau makna terjemah memang ya kadang masih menggunakan yang makna luar. Yang ahad itu diartikan seorang gitu. Nah, oke. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita bisa ke bawah berikutnya ya. Nah, sekarang wajah kedua. Ahad itu berarti atau merujuk kepada Nabi Muhammad. Seperti surat terdapat di surat Al-Hasyr. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Silakan itu dicek di ayat berapa Mbak Rinda udah ketemu? Di ayat berapa? Nggak bawa buku harus lihat ke bawah. Nah, ini Mbak Rinda kan sudah mengumpulkan yang kata ahad-ahad ini ya. Ayat 11. Ini 11 ini emang ayatnya ya, maksudnya bukan footnote ya. Surat Al-Hasyr ayat 11. Silahkan Mbak Rin. Coba dibuka bunyi ayatnya di Quran. Wala nuti'u. Wala nuti'u Fikum ahad. Ya. Bentar ini Mbak Rinda mau cari. Al-Hasyr. Nah ini, oke. Ayat 12 silakan dibuka. Nah ini. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Apakah kamu tiada memperhatikan alam taro? Apakah kamu tidak memperhatikan ilal ladzina kepada orang-orang yang nafaku, orang-orang yang munafik, yaquluna li ikhwanihim, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka. Siapa saudara-saudara mereka itu? Alladzina kafaru, mereka yang kafir, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Niscaya kami pun akan keluar bersama kamu dan kami selama-lamanya la nuti' tidak akan patuh fikum pada kalian untuk menyusahkan kamu ahadan abada, selamanya. Abada itu artinya selamanya. Nah, di sini tidak akan patuh kepada siapapun. Nah, maksudnya ini ditujukan kepada Nabi. Gitu. Ya, jadi lagi-lagi memang al-wujuh wan nadzair ini masih perangkat awal ya. Sehingga memang nanti perlu penjelasan dalamnya, penjelasan lebih dalam lagi dengan mengkaji tafsirnya. Misalnya dengan melihat
asbabun nuzulnya, asbabun nuzul ayah bagaimana ayat ini turun gitu. Sehingga oleh al-wujuh wa nadhair di sini ditujukan bahwa kata ahad yang terdapat dalam surat Al-Hasyr ini adalah merujuk kepada Rasulullah. Oke, berikutnya Mbak Rin. Kembali lagi ke buku. Nah, ini ada ayat lain ya. Nah, ini jadi qalal munafiquna, orang-orang munafik itu berkata, la nuti'u fikum Muhammadan. Nah, jadi kata ahad tadi diartikan Nabi Muhammad. Kami tidak akan menaati pada Muhammad. Nah, begitu juga di surat Ali Imran. Il tus'iduna wala talwuna ala ahad. Ayat 153 ya. Silakan dibuka Qur'annya Mbak Rin. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun. Nah, seorang pun. Itus'iduna wala talwuna ala ahad. Nah, tidak pada seorang pun maksudnya di situ sedang ada Rasul, war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan. Nah, itu ya, jadi nanti bisa silakan ibu-ibu dicatat, dikodifikasi sendiri ya, catatan-catatannya ini, misalnya dulu kata sholah itu nanti diurutkan sendiri apa maknanya, contohnya apa gitu, supaya kalau ibu-ibu rajin mencatat ya, insya Allah lebih lama ingatannya. Kalau lupa nanti dibuka-buka lagi catatannya ya. Oke, jadi itu tadi ahad itu merujuk kepada Allah dengan contoh dua tadi ya. Kemudian kepada Nabi Muhammad ya. Nah, sekarang yang ketiga. Kata ahad itu bisa berarti Bilal bin Hamamah. Muadzinun Nabi, qauluhu ta'ala fi suratil Lail, wa ma li ahadin indahu min ni'mati tujza. Nah, li ahad di sini artinya adalah Bilal. Indahu, hunya itu kembali ke Abu Bakar. Inda Abi Bakrin hina a'taqahu Abu Bakrin radhiyallahu anhuma. Bilal bin Hamamah ini adalah sebutan lain untuk Bilal bin Robah yang sering kita dengar ya, hampir kita sudah sering mendengar istilah Bilal bin Robah, orang yang pertama kali menyerukan azan. Dia adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang ada di Ethiopia, ya. Maka di situ digambarkan kulitnya hitam, rambutnya keriting, gitu ya. Nah, budak asal Habasyah ini ya tentu dengan gimana ceritanya ya, kemudian dalam perjalanan hidupnya dia bisa sampai ke Mekah gitu ya, atau ke Madinah, lalu masih dengan status sebagai budak. Jadi kalau kita baca tentang kisah para budak ya di zaman Rasulullah, itu yang kemudian mereka karena datangnya Islam, dia menemukan kesetaraan ya, kan Islam itu tidak membedakan kamu budak atau tuan, majikan, nah gitu kan, karena setara itu, kesetaraan itu, sehingga kalau kita baca sejarah Islam, awal-awal orang yang memeluk Islam itu banyak diantaranya dari golongan budak. Kita mengenal nama Bilal bin Robah,
ada nama Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan ini awalnya dia adalah putra penguasa Persia, ya, penguasa Persia. Lalu saat itu terjadi perang dengan Romawi, ya. Lalu kalau perang itu biasanya kan anak-anak dan perempuan itu ditawan, ya. Nah, jadi Suhaib bin Sinan ini termasuk yang ditawan oleh penguasa Romawi ketika terjadi peperangan antara Romawi dan Persia. Nah, ketika terjadi peperangan itu ditawan si Suhaib dan ibunya, nah begitu. Lama-lama nggak tahu dipindah-pindahkan kemana saja gitu, dibawa ke sana kemari gitu, sampai akhirnya tinggallah di Mekah, ya, sampai ke Mekah, sampai ke Arab lah begitu. Lalu dia dimerdekakan oleh Rasulullah, ya, Suhaib bin Sinan ini. Nah, ketika sudah merdeka, menjadi Muslim, nah itulah di situ tantangannya. Mereka ini rata-rata yang mendapatkan banyak kecaman dari kaum kafir Quraisy. Kalau baca cerita para budak di zaman Rasul itu luar biasa. Jadi yang dibakar pakai besi yang menyala, yang ditindih batu, yang diseret di tanah lapang. Nah itu diantaranya ada nama-nama seperti Bilal bin Robah, kemudian Suhaib bin Sinan. Nanti kita mendengar lagi ada nama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, ibunya bernama Sumayyah. Bapaknya namanya Yasir bin Amir, ya. Nah, itu bapak, ibu, anak semua adalah budak, ya. Yang itu tadi karena Islam adalah agama yang mengakui kesetaraan, karena di zaman jahiliyah itu kan apalagi kehidupan di Arab itu kemuliaan dan kehormatan seseorang itu ditentukan oleh jenis kelamin, ditentukan oleh sukunya apa. Ini kalau dari suku ini berarti suku, ya silahkan Bu Marlina, ya. Nah, kalau budak itu ya sudah dia di bawah tekanan majikannya, apalagi kemudian malah masuk Islam, wah itu malah majikan-majikannya malah pada nggak suka gitu ya. Nah itu tadi, jadi nama-nama para budak ya yang masuk Islam di awal-awal kehadiran Islam di negeri Arab, di kota Mekah tentunya saat itu. Nah, salah satu di antara mereka itu ada nama Bilal. Saya agak lupa siapa nama majikan dia awalnya itu ya. Nah, itu juga mengalami penyiksaan Bilal ini dari majikannya karena dia masuk Islam. Nah, namun kemudian setelah Abu Bakar mengetahui itu, lalu dimerdekakan. Nah, maka inilah turun ayat di surat Al-Lail itu. Ya, ada kata wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Coba bisa dibukakan surat Al-Lail secara lengkap, Mbak Rinda. Mungkin bisa ayat lengkapnya ya. Sebelum ini Mbak Rin digeser bisa nggak? Nah, jadi ini kan ada, nah ini di sini ada kata alladzi, memang ayat dalam surat Al-Lail ini kalau kita baca asbabun nuzulnya memang terkait dengan Abu Bakar dan siapa tadi? Abu Bakar dan Bilal bin Robah ya. Nah, kalau di sini disebutkan Bilal bin Hamamah, Hamamah itu nama ibunya. Jadi memang kadang ada beberapa yang menyebutkan bin itu dengan nama ibunya. Misalnya saya sudah pernah cerita ya di kelas yang lain mungkin, seperti nama Yunus. Yunus itu kan
disebutkan Yunus bin Matta. Nah, itu ada yang mengatakan bahwa kata Matta itu adalah nama ibu Yunus ya. Selain Nabi Isa, kalau Nabi Isa sudah jelas Isa bin Maryam. Nah, ini jadi Bilal bin Hamamah atau Bilal bin Robah. Nah, Hamamah itu nama ibunya. Nah, ayat ini kalau kita membaca asbabun nuzulnya memang turunnya terkait dengan kisah Abu Bakar dan seorang budak Bilal bin Robah itu. Nah, ini wama alladzi wasayujannabu al-atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Nah, ini kalau kita tidak mengetahui konteks ayat ini, kita menjadi sedikit kebingungan memahami maksudnya gimana. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Nah, nyanya ini kembali ke siapa? Ya, kepadanya harus dibalasnya. Ini siapa? Nah, maka dengan bantuan ilmu wujuh wan nadhair ini kita menjadi jelas ahadnya ini ke siapa, ya, indahunya ini ke siapa, lalu ada kata-kata membalas ini maksudnya ke siapa gitu. Nah, maknanya di sini adalah ya Bilal itu karena dia memang budak, ya dia tidak mampu untuk membalas apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika memerdekakan dia, gitu ya. Tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Wa mali ahadin, dan tidaklah untuk seseorang, ya, untuk seseorang ini kembalinya kepada Bilal bin Robah, indahu di sisinya si siapa Abu Bakar min ni'matin, memberikan suatu nikmat tuh jeza untuk dibalas. Oke, baik, berikutnya masih adakah Mbak Rinda? Mbak, ini nanti saya mohon maaf sepertinya saya nggak bisa sampai jam 5 karena ini saya masih di kantor dan sudah mau tutup. Nanti saya lihat kalau itu. Oke. Berikutnya. Oke. Nah, sekarang. Nah, ini ya penjelasannya ya kalau membaca Arabnya ini. Wal wajhut tsalits, dan wajah yang ketiga, ahad, yakni ahad di sini pada kata wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Kata ahad itu bermakna Bilal bin Hamamah. Siapakah Bilal bin Hamamah? Bilal bin Hamamah adalah muadzinun Nabi. Muadzinnya Nabi. Nah, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Lail ya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, yakni li Bilal. Indahu hunya kembali kepada Abu Bakar hina a'taqahu. A'taqah itu artinya memerdekakan. Hina a'taqahu Abu Bakr radhiyallahu anhuma min ni'matin tujza. Jadi ya proses apa ya, perbuatan memerdekakannya itu memang tujza. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Maknanya ya si Bilal ini sebagai seseorang yang dia tidak tujza, tidak bisa membalas apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu tadi. Nah, sekarang wajah keempat. Bentar ya.
Halo, tes. Baik, mungkin saya tambahkan satu lagi aja. Dari sekarang wajah yang keempat. Halo, tes. Kedengeran Mbak Rinda? Ya, teacher. Jelas. Oke, baik. Ya. Nah, kata ahad ini untuk wajah yang keempat itu berarti atau memiliki makna pada seseorang siapa? Dia adalah tamlikho. Tamlikho ini adalah yang terkait dengan cerita Ashabul Kahfi. Ya, nanti insya Allah pekan depan kalau sempat saya ini, atau nanti ada ibu-ibu ada di grup mana ya. Jadi kan dikisahkan tentang Ashabul Kahfi, itu kan ada yang menyebut 7 orang, 3, 4 dengan anjingnya, ya kan? Saya kuluna salah satu robi kalbuhum. Ada yang mengatakan khomsatun 5, 6 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan 7, 8 dengan anjingnya, kan? Sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Gitu, Pak. Nah, jadi ketika ayat Quran mengatakan 3 orang, 4 dengan anjingnya, 5 orang, 6 dengan anjingnya, 7 orang, 8 dengan anjingnya, itu ada salah satu dari penghuni gua Ashabul Kahfi yang ketika dia berlindung ke gua mendapatkan perlakuan semena-mena dari raja saat itu. Nah, itu kan ada beberapa pemuda kan itu, ada mengatakan 3, 4 dengan anjing, 5, 6 dengan anjing, 7, 8 dengan anjing. Nah, salah satu pemuda itu bernama Tamlikho. Nah, Tamlikho inilah dia yang diperintahkan untuk pergi ke pasar dan uangnya salah uang itu kan, maksudnya uangnya udah nggak laku itu loh. Kalau kita baca di cerita Ashabul Kahfi, kan gitu kan, mereka kan tertidur. Masya Allah, sebentar. Nah, jadi tamlikho ini, maka di sini ayatnya berbunyi, fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Nah, diperintahkan amlikho ini oleh teman-temannya itu, fab'atsu ahadakum. Coba salah satu dari kalian itu coba cari biwariqikum hadhihi dengan uang kalian ini ilal Madinah. Coba pergi ke kota sana, beli makanan atau apa dengan uang ini gitu kan. Nah, yang disuruh itu dia namanya Tamlikho itu. Nanti ada nama-nama siapa? Kalau rajanya itu Dikyanus ya enggak salah namanya. Raja yang kejam saat itu, yang dia mengejar orang-orang yang beriman pada Allah ya. Dia kan mintanya disembah raja ini. Jadi kalau ada pemuda yang beriman kepada Allah, nah ini kemudian diuber ya, dijadiin dicari oleh penguasa rajanya saat itu bernama Dikyanus. Nah, nanti ada namanya siapa-siapa, Maxilimianus atau siapa, terus siapa lagi. Saya nggak lupa nama-nama pemudanya itu. Nah, tapi salah satunya di situ ada yang bernama Tamlikho. Ibu-ibu, saya mohon maaf, mungkin saya akhiri sampai sini dulu kelas kita sore ini ya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Karena ini tadi ada jadwal yang saya tidak posisi di rumah gitu ya. Jadi nggak bisa leluasa. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.